Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Kami merupakan perwakilan dari SMA Negeri 1 Denpasar yang akan mempresentasikan hasil dari karya tulis kami. Namun sebelum itu, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Eka Bopa dengan rekan saya Niputu Wahyu Laksminata Devi. Pada kali ini, judul dari karya tulis yang akan kami presentasikan adalah Uji Efektivitas Bioherbisida Ekstrak dan Ketapang atau Terminolia Katapa dalam mengendalikan pertumbuhan tanaman apu-apu atau Vistia stratiotes sebagai gulma pada tanaman padi atau Oryza sativallin. Gulma adalah tanaman pengganggu yang sangat merugikan tanaman budidaya karena dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas produksi. Kerugian ini disebabkan oleh adanya persaingan antara tanaman gulma dan juga tanaman budidaya dalam memperoleh air, unsur hara, dan juga tempat hidup. Selain itu, kerugian juga disebabkan oleh beberapa gulma mengeluarkan zat senyawa beracun seperti alilopati. Hal ini sama seperti tanaman gulma apu-apu yang mempengaruhi kehidupan tanaman budidaya padi. Sebagian petani menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan pestisida sintetis seperti ametrin dan juga clemazon. Namun seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan pestisida sintetis memiliki dampak negatif terhadap kesehatan tanaman budidaya padi. Oleh karena itu, kita sebagai generasi pecinta lingkungan sebaiknya memberikan solusi untuk masalah ini, yakni dengan mengembangkan pestisida berbahan organik dari ekstrak daun ketapang. Pada penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah ekstrak daun ketapang dapat digunakan sebagai bioherbisida dalam menangani masalah gulma apu-apu, dan yang kedua adalah bagaimana keefektivitasan ekstrak daun ketapang dalam menangani masalah apu-apu tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan dan juga manfaat. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui apakah ekstrak daun ketapang dapat digunakan sebagai bioherbisida dalam menangani masalah apu-apu. Sedangkan manfaatnya adalah untuk dijadikan acuan kepada seluruh masyarakat, terutama petani, dalam membasmi masalah gulma apu-apu sehingga penggunaan pestisida sintetis dapat dikurangi. Apu-apu atau Vistia stratiotes. Tanaman apu-apu merupakan tanaman perairan yang termasuk pada keluarga Sapiciniae. Tanaman apu-apu memiliki akar yang membentuk dan dapat mengambang di atas air. Tanaman apu-apu memiliki kemampuan berkembang biak yang sangat cepat sehingga memiliki jumlah yang melimpah. Selanjutnya adalah tanaman ketapang atau Terminolia catapallin. Tanaman ketapang merupakan tanaman yang biasa hidup di daerah pesisir dan memiliki daerah persebaran yang luas. Diperkirakan terdapat 200 jenis tanaman ketapang, baik dari segi pohon maupun dari segi semak-semak. Tanaman yang paling terkenal adalah Terminolia catapallin. Pada Terminolia catapallin terdapat senyawa-senyawa kimia yang dapat menghambat pertumbuhan gulma apu-apu. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu atau relevan. Pada penelitian ini, kami menggunakan penelitian yang membahas terkait fungsi ekstrak daun ketapang terkait pemberantasan terhadap gulma, seperti penelitian oleh Rosianit terhadap kupu teki dan juga ketersediaan terkait eceng gondok. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium SMA Negeri 1 Denpasar, tepatnya pada tanggal 1 sampai 30 Juli tahun 2021. Jenis data pada penelitian ini adalah kuantitatif, sedangkan sumber datanya adalah primer dan juga sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen dan juga literatur. Dan teknik analisis datanya adalah deskriptif kuantitatif. Untuk membuat bioherbisida berbahan ekstrak daun ketapang, kita perlu mengikuti beberapa langkah berikut. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan sesuai dengan yang sudah tertulis di slide. Selanjutnya, haluskan 250 gram daun ketapang dengan 250 ml air menggunakan blender, lalu saring menggunakan kain kasa sehingga diperoleh ekstraknya. Selanjutnya, campurkan ekstrak tersebut dengan menggunakan air sesuai dengan konsentrasi yang telah ditentukan. Setelah bioherbisida dari ekstrak daun ketapang jadi, maka kita sudah bisa untuk menyemprotkan ekstrak tersebut pada gulma apu-apu secara berkala. Kandungan-kandungan senyawa yang terdapat pada senyawa apu-apu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah flavonoid. Flavonoid berfungsi untuk meracuni tanaman apu-apu sehingga tidak bisa melakukan proses mitosis. Yang kedua adalah saponin. Saponin berfungsi untuk menghambat tanaman apu-apu dalam menyerap karbon
karbon dioksida sehingga tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Yang ketiga adalah tanin. Tanin berfungsi untuk mengganggu akar-akar kolektif dalam menyerap zat hara sehingga tidak bisa mendapatkan makanan. Yang keempat adalah fenol. Fenol berfungsi untuk meracuni daun sehingga tidak bisa melakukan proses plasmolisis yang dimana akan menghambat proses fotosintesis. Yang kelima adalah resin. Resin berfungsi untuk menghambat pertumbuhan tunas-tunas sehingga tidak bisa melakukan proses perkembangbiakan secara vegetatif. Yang keenam ada terpenoid. Terpenoid berfungsi untuk menghambat atau menghancurkan batang-batang sehingga tidak bisa tumbuh atau menjadi layu akibat dari pembuluh-pembuluh yang tadi ajarkan. Berikut merupakan tabel hasil penelitian kami. Berdasarkan dari tabel tersebut, maka konsentrasi yang paling efektif adalah konsentrasi 50%. Hal tersebut karena konsentrasi 50% selain memiliki tingkat efektivitas tinggi, konsentrasi tersebut pula ramah lingkungan. Dari penelitian ini, kami dapat menyimpulkan bahwa ekstrak daun ketapang dapat digunakan sebagai bioherbisida dalam menghambat pertumbuhan tanaman apu-apu. Karena pada daun ketapang terkandung beberapa senyawa kimia seperti flavonoid, saponin, tannin, resin, fenol, dan juga tripetenoid, yang mana seluruh senyawa tersebut memiliki manfaat masing-masing dalam menghambat pertumbuhan dan juga perkembangan dari tanaman apu-apu. Dari penelitian ini, kami juga dapat menyimpulkan bahwa seluruh konsentrasi dari ekstrak daun ketapang cukup efektif untuk dijadikan sebagai bioherbisida karena seluruhnya mampu untuk menghambat pertumbuhan tanaman apu-apu. Namun, konsentrasi yang paling efektif untuk dijadikan bioherbisida adalah ekstrak daun ketapang dengan konsentrasi 50%. Dari penelitian ini, kami sangat menyarankan kepada seluruh masyarakat, terutama petani, untuk menggunakan bioherbisida berbahan organik seperti ekstrak daun ketapang ini dalam menyelesaikan masalah gulma apu-apu, sehingga produk tidak akan memiliki efek samping terhadap penggunanya, terutama dalam masalah kesehatan. Sekian dari presentasi yang bisa kami berikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam pengucapan di presentasi tersebut, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saat itu, kami berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat bermanfaat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Akhir kata, kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.